Kita ke informasi hot news yang pertama, pemirsa. Manajemen PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC angkat suara terkait penyelidikan yang dilakukan KPK atas dugaan kasus korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa menegaskan perusahaan akan kooperatif dan menghormati seluruh proses penegakan hukum yang berlangsung. Namun Eva tidak memberikan komentar lebih terkait detail penyelidikan dan menyerahkan seluruh informasi resmi melalui KPK. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa penyelidikan sudah dimulai sejak awal 2025 dan saat ini masih terus berprogres. Di tengah isu tersebut, polemik utang WUSH kembali mencuat setelah Menq Purbaya Yudisadewa menegaskan pembiayaan proyek tersebut bukan beban APBN. Purbaya yakin beban utang dapat diatasi oleh BUMN terkait melalui dividen dan restrukturisasi yang saat ini masih dibahas dengan pihak China. Kita ke informasi berikutnya. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mewanti-wanti makin besarnya resiko serangan cyber di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Peri menyebut semakin maju teknologi digital, maka semakin tinggi pula resiko cyber attack dan yang juga mengintai. Dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit 2025, Peri mengungkapkan bahwa modus yang paling sering terjadi adalah phishing atau penipuan dengan memanfaatkan data pribadi. Untuk itu, BI mendorong seluruh pelaku industri digital memperkuat perlindungan konsumen, keamanan cyber, dan program anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme. Peri menekankan penguatan ini penting mengingat volume transaksi digital diproyeksi melejit dari 37 miliar menjadi 147 miliar transaksi pada 2030. Kita ke informasi berikutnya. Istilah cash is king kembali mencuri perhatian di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi global. Namun para perencana keuangan mengingatkan, menimbun terlalu banyak uang di rekening justru bisa merugikan dalam jangka panjang. Nilai tunai bisa tergerus inflasi dan rentan terhadap pembobolan. Perencana keuangan Jessica Goodell menyebut rekening tabungan tidak selalu punya perlindungan seperti kartu kredit, sehingga dana lebih sulit dikembalikan saat diretas. Sementara Gregory Gunter, seorang konselor perencanaan pensiun berizin di New Jersey, menilai idealnya saldo rekening cukup untuk tagihan 1 hingga 2 minggu. Sisa dana sebaiknya dialihkan ke instrumen berimbal hasil lebih tinggi atau tabungan darurat yang mudah diakses. Kita ke informasi yang terakhir dalam hot news kita sore hari ini, pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Digital buka suara terkait polemik diskusi fotografi yang mengambil dan menyebarkan foto tanpa izin orang di dalamnya. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar menegaskan, masyarakat memilih atau memiliki hak untuk menggugat pihak yang diduga menyalahgunakan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE. Komdigi mengingatkan para fotografer untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang PDB, khususnya jika pemotretan dilakukan di luar konteks pribadi atau rumah tangga. Foto seseorang termasuk data pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu secara spesifik. Komdigi juga menegaskan setiap publikasi foto wajib memperhatikan aspek etika, hukum, dan hak cipta, serta melarang pengkomersialan hasil foto tanpa izin subjek yang difoto. Komdigi akan mengundang Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia dan penyelenggara sistem elektronik untuk memperkuat pemahaman soal kewajiban hukum di sektor kreatif. Langkah ini sekaligus merespons ramainya diskusi di media sosial terkait foto tanpa izin yang diikuti dengan transaksi jual beli melalui aplikasi marketplace FotoYou.